Indonesia kaya akan budayanya yang beragam. Olahraga tradisional atau yang lebih sering dikenal sebagai permainan tradisional Indonesia pun tak luput daripadanya. Yang perlu disayangkan dari olahraga tradisional ini adalah tidak lain karena dampaknya globalisasi yang masuk ke Indonesia. Globalisasi pada akhirnya akan menurunkan pengetahuan serta antusias masyarakat lokal terhadap tradisi juga budaya Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan bagi kelangsungan budaya olahraga Indonesia. Arsitektur dapat hadir memberikan solusi, yakni menciptakan sebuah wadah yang dapat melestarikan warisan budaya olahraga Indonesia dengan memberikan pendekatan teknologi modern yang lekat dengan generasi sekarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek yang berjudul Sanggar Dolanan ini dirancang. Rencana lokasi tapak berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Pintu Besar Selatan nomor 85, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Berdasarkan data dari Jakarta 1, tapak ini berada di kawasan zona perkantoran, perdagangan, dan jasa, serta berada di kawasan permukiman dengan kepadatan menengah. Tapak berada dekat dengan pusat kebudayaan kota seperti Kota Tua dan Pecinan Jakarta, atau yang lebih sering dikenal dengan Glodok. Selain itu, karena berada di kawasan perdagangan, ada banyak pertokoan yang menjual keperluan olahraga pada radius 500 meter dari tapak. Stadion Gelora Bung Karno pun hanya berjarak 20 menit dari tapak, di mana hal ini menjadi cocok dengan fungsi tapak yang mengarah pada bidang olahraga dan juga budaya. Target utama tapak yang merupakan generasi Z dan Alpha terindikasi melalui kehadiran sekolah yang jumlahnya lebih daripada 7 pada radius 500 meter dari tapak. Tapak yang berada di jalan kolektor sekunder mengindikasikan kebisingan yang cukup tinggi terutama pada jam-jam sibuk. Aksesibilitas menuju tapak dapat terbilang cukup mudah. Ada 3 buah halte pada radius 200 hingga 300 meter dari tapak, antara lain halte busway kota, halte Pangeran Jayakarta, dan halte busway Glodok. Ada pula stasiun kereta Jakarta Kota dan banyak pemberhentian kendaraan umum di sekitaran tapak. Existing tapak ini terdiri dari lahan kosong dan bangunan sudah tidak layak. Terlihat dari kondisi luar tapak yang disertai coretan-coretan grafiti. Kemudian, mari kita menelusuri area di sekitar tapak. Area di kiri dan kanan tapak merupakan bangunan 5 lantai yang berfungsi sebagai kantor dari sebuah PT, toko peralatan dapur, dan hotel bintang 1. Sedangkan area belakang tapak merupakan lahan parkir yang digunakan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Bagian seberang tapak kebanyakan merupakan bangunan pertokoan 3-7 lantai. Keadaan jalur pedestrian di belakang tapak sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh jalur pedestrian yang terhalang oleh penumpukan sampah dan barang-barang yang diletakkan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan jalur pedestrian di depan tapak dipenuhi oleh seniman jalanan dan pedagang kaki lima. Area vegetasi sekitaran tapak pun sangat minim dan jauh dari view yang menarik mata. Mari kita lanjutkan dengan konsep bangunan, program, serta rancangan gubahan masa bangunan. Bangunan akan menerapkan konsep sebagai berikut. Pertama, akan adanya pemusatan program dan pola aktivitas di dalam bangunan. Kedua, public space dibuat bertumpuk agar tercipta plaza yang menarik. Ketiga, adanya jalan di dalam bangunan untuk menjaga konektivitas antar ruang. Keempat, program akan dapat mudah di-reorganize atau dipindah sesuai kebutuhan dan waktu pengguna. Kelima, adanya rem besar untuk memudahkan perpindahan vertikal serta area penyimpanan. Kemudian, dibuat courtyard sebagai public space sekaligus point of interest bangunan. Lalu, courtyard ini akan memberikan penghawaan yang baik bagi bangunan, dan yang terakhir adanya thematic passageway di pinggir bangunan untuk memberikan kemenarikan di setiap tema yang disajikan. Program utama bangunan merupakan sport center khusus untuk olahraga tradisional Indonesia yang didukung dengan program hybrid, yakni movable, communal, and commercial space, di mana program akan dapat berganti sesuai waktu dan kebutuhan penggunanya. Metode desain spasial naratif yang diterapkan dapat terlihat dari ruang-ruang yang bercerita di setiap bagian lantai bangunan. Lantai pertama akan ada bustling hub, yakni open plaza yang connect dengan area existing tapak, berisi kegiatan yang mencuri perhatian saat memasuki tapak. Di lantai kedua akan ada area bermain dan belajar mengenai olahraga serta kultur tradisional Indonesia.
Kemudian di lantai ketiga merupakan area simulasi beberapa olahraga tradisional Indonesia dan juga dilengkapi indoor auditorium sebagai area performance. Di lantai 4 terdapat sport dan training center yang terdiri dari fasilitas olahraga untuk melatih diri juga sebagai ruang komunal untuk mencoba olahraga tradisional yang dipertandingkan mulai dari skala nasional hingga internasional. Untuk lebih detail, program dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut.